pasar ini angker sekali. Ada teman-teman dagang itu kesurupan. Siapa yang berani bicara yang enggak itulah dia yang kena gitu. Dagang-dagang siapa yang ngajak anak di sini pasti nangis saja. Tiap di mana aja Nini mau Banten tuh ada di sampingnya Nini itu dah sapi atau gajah tuh besar-besar gitu dah. Tapi kalau ular banyak di sini, ular-ular gitu. Ada yang unik di Pasar Sanglah, Desa Daupuriklon, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar. Sebab selain Pura Melanting, di sana ada 2 pelinggih khusus yang dipercaya sebagai satpam niskala pasar tersebut. Pelinggih itu berupa patung arca yang menyerupai raksasa berwajah seram dan seekor anjing yang sedang duduk tepat di pintu masuk pasar. Keduanya dihiasi dengan kain poleng. Pengempon Pura Melanting Pasar Sanglah Jeru Perjate atau biasa disebut Jeru Mangku Melanting menceritakan bahwa sejak dulu Pasar Sanglah sudah dikenal angker oleh orang-orang sekitar. Bahkan pasar yang dulunya merupakan kandang sapi memiliki banyak cerita yang di luar nalar manusia. Jeru Mangku yang sudah ngayah sejak tahun 1991 di pasar tersebut mengulas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para pedagang yang kemudian diceritakan kepada dirinya. Kejadian aneh yang terjadi di antaranya ada yang melihat sapi yang bertarung, pedagang yang membawa anak ke pasar, maka anak tersebut akan menangis karena dipercaya di pasar ada banyak penghuni anak-anak. Namun setelah mengaturkan pejati, mereka akan diam kembali. Kemudian pernah juga terjadi pedagang yang berkelahi antar pedagang. Bahkan dirinya sendiri sering tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sudah ada di rumah sakit tanpa diketahui apa sebabnya. Di sini memang angker di sini, Dek. Ya, pasar ini angker sekali. Makanya siapa yang berani bicara yang enggak itulah dia yang kena gitu. Ada teman-teman dagang itu kesurupan. Tahunnya lupa Nini kan jualan dulu sudah gitu, Nini tidak tahu gitu. Langsung Nini masuk ke sini pingsan gitu. Sudah tahu-tahu di rumah sakit Nini banyak orang melihat ada sapi yang mepadu itu, makanya diupacarai. Udah gitu ada juga temannya kesurupan. Ya dari dulu dia menjaga di sini tidak pernah dapat upah gitu. Dagang-dagang siapa yang ngajak anak di sini pasti nangis saja gitu. Kalau udah dia ngaturin pejati ke pura itu bisa dah siap anak-anak itu. Nini aja ngayah dari tahun 91 itu ya. Tapi semua Nini di model mimpi itu diantar sama gajah gitu, sapi. Tiap di mana aja Nini mau Banten tuh ada di sampingnya Nini itu dah sapi atau gajah tuh besar-besar gitu dah. Tapi kalau ular banyak di sini. Ular-ular gitu. Ada yang melihat ada gini kan Nininya sama Banten itu ada yang melihat ada naga kuning di Melanting tuh. Ada yang melihat naga kuning, ular kuning ada, ular merah ada, ular hijau ada gitu. Dengan adanya beberapa kejadian tersebut, kemudian Jeru Mangku memohon petunjuk kepada orang pintar agar dibuahkan apa yang menjadi sebab dari kejadian aneh tersebut. Maka beliau yang dipercaya sebagai penghuni pasar tersebut
meminta agar diberikan upah serta dibuatkan piodalan di Puro Melanting setiap 6 bulan sekali, yang tepat jatuh pada Rahina Budak Kliwon, Pager Besi. Semenjak Nini gini ya jadi mangku tahun 92 sudah Nini ya berteater gitu ya, pura-pura Jawa itu. Waktu ini kan banyak orang berkelahi tuh, banyak di sini dagang-dagang tempe, dagang tahu tuh, dia kan pernah berkelahi tuh. Langsung Nini ke Candi Narmada gitu, Minas Baos. Beliau tidak mau di upacara itu 1 tahun sekali gitu. Beliau minta 6 bulan sekali itu. Kecil sekali, udah gitu pergembal sekali. Yang maksudnya kecil sekali itu seperti apa nih? Udal Kurana. Upacara Udal Kurana. Udal Kurana. Oh. Yang kecil tuh. Lagi 6 bulannya baru pergembal. Pergembal itu seperti apa nih? Seperti itu dah ya. Puja walinya, ya puja walinya. Berarti jelih. Purna Puja Wali Jelih namanya. Puja Wali Jelih setiap 6 bulannya tuh. Iya, apa namanya? Jelih sekali, nyepen sekali gitu. Tapi gini belum pernah yang upacara di pasar ini beli Banten keluar. Ini dagang-dagangnya yang semua di sini yang jualan di dalam pasar. Yang jualan pisangnya tak beli, yang jualan kelapanya tak beli, yang jual telurnya tak beli, yang jual jahitannya tak beli, yang jualan jajannya kita beli. Nanti dagang-dagang itu semua bisa ngayah, dia jualan dapat kan gitu, ngayah dia dapat, dia yang ngambil pekarunya bersama-sama. Setelah menjadi pasar, dahulunya ada pedagang yang mengalami kesurupan. Pada saat kesurupan tersebut, pedagang diminta agar dibuatkan pelinggih yang nantinya bisa sebagai penjaga pada saat pasar sedang sepi. Maka kepala pasar pada saat itu memberikan patung yang berupa asu atau anjing dan arca yang berwujud raksasa bermuka seram, yang sampai saat ini dipercaya sebagai penjaga atau sapam niskala di pasar tersebut. Dulu katanya gini kan, pasar ini pasar yang angker dulunya kan apa namanya, kandang sapi kan gitu. Waktu itu sudah setelah jadi pasar dia minta gini penjagaan gitu, makanya ada anjing gitu. Kalau kita di rumah-rumah itu kan sebenarnya ada juga anjing kan gitu, supaya ada katanya yang menggonggong kan gitu. Makanya kepala pasarnya beliin anjing. Ya lama kelamaan gitu ada dagang yang kesurupan gitu. Dia minta supaya ada gitunya penjagaan gitu. Makanya dibeliin patung anjing gitu, ditaruh di sana gitu. Kalau umpamanya katanya kita ya pergi kemana itu kan kosong, supaya ada yang menjaga pasarnya gitu. Ya itu udah makanya dibeliin patung anjing. Iya, gitulah sejarahnya. Jero Mangku yang kesehariannya menjadi pengayah di pasar mengatakan bahwa patung asu tersebut tidak pernah meminta diberikan persembahan yang wajib. Bahkan dikatakan bahwa memang beliau yang berstana di patung asu memang senang agar ada yang menjaga di pasar. Akan tetapi arca yang dipercaya sebagai sapam niskala tersebut pada saat hari-hari tertentu meminta agar diberikan persembahan berupa tipat gong. Tidak ada odalan untuk kedua pelinggih tersebut. Namun jika bertepatan dengan odalan yang terlaksana di Puro Melanting, Ratu Gede, dan di Penunggun Karang, kedua pelinggih diberikan persembahan berupa pejatian, nasi rongan, dan bekarangan. Jika persembahan untuk sehari-harinya, para pedagang
biasanya mengaturkan canang sari, ajang saiban, dan diisi permen. Udalannya cuma udalan di Melanting sama Ratu Gede gitu, sama di Penunggun Karang sama di sini. Pas kalau udalan di sini baru di sana Pejati aja gitu. Itu udah di Arconya juga Pejati, sama apa namanya Bekarangan tuh, nasi rongan sama Bekarangan tuh. Pejati sama gitu dah ajang rongan. Kalau tiap harinya baru gini dah canang biasa tuh ajang saiban gitu. Kalau ada apa permen gitu ya. Kalau di itu baru dia minta itu kalau rainan itu ya tipat pong tuh. Kalau artinya itu Ya arco-arconya itu. Kalau asunya ndak apa aja gitu, ndak pernah, belum dia pernah gitu. Ya.